Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Laila Tujahro dengan NIM 24S1 PGMI 0046, mahasiswi PGMIA semester 1 dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan dosen pengampu Ibu Elis Siti Maria Ulfah MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu landasan pendidikan ekonomi. Lalu saya juga akan menjelaskan mengapa dana dalam pendidikan bisa disebut efisien dan efektivitas. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengapa ekonomi memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Dan yang lebih menariknya lagi, saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa contoh implementasi landasan pendidikan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan pendidikan ekonomi. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian landasan dan landasan pendidikan itu. Jadi landasan adalah berarti dasar atau tumpuan atau bisa juga disebut sebagai pijakan. Sedangkan landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang menjadi titik tumpu dalam pelaksanaan pendidikan yang mencakup pengembangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Jadi, landasan pendidikan ekonomi adalah dasar yang menjelaskan hubungan antara ekonomi dan pendidikan yang mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya yang seperti dana dan material digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Jadi, pada intinya, landasan pendidikan ini menekankan pentingnya efisien dan efektivitas dalam pengelolaan biaya pendidik serta peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tentunya akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa sih yang menyebabkan dana dalam pendidikan bisa disebut efisien dan efektivitas? Penggunaan dana dalam pendidikan bisa disebut efisien apabila dana yang digunakan sesuai atau lebih kecil dari yang telah direncanakan dan tentunya menghasilkan layanan pendidikan yang sama atau bahkan melebihi rencana semula. Adapun faktor utama dalam meningkatkan keefisienan adalah penggunaan uang, proses kegiatan dalam pendidikan, dan tentunya hasil kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, mari kita bahas kenapa sih ekonomi memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan. Ilmu ekonomi memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan karena ekonomi merupakan salah satu jembatan supaya kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Seperti dengan adanya biaya, sekolah dapat memberikan fasilitas berbagai sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya peran ekonomi dalam pendidikan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa membantu orang-orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai implementasi landasan ekonomi dalam pendidikan. Beberapa contoh implementasi landasan ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, pemerintah memberikan anggaran yang memadai untuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 20% itu digunakan untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, dan tentunya memberikan gaji serta tunjangan kepada tenaga pendidik dan menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu. Yang kedua, pengembangan pendidikan vokasi untuk memenuhi tenaga kerja industri.
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang terampil dan tentunya berdaya saing. Dari pemaparan video dari awal sampai akhir yang saya jelaskan mengenai landasan pendidikan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Ekonomi tidak hanya mendukung kelancaran proses pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai bahan ajar yang membentuk individu dengan etos kerja dan keterampilan yang memadai untuk dunia kerja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Saya Lailatul Jahroh pamit undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.